Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus ini ya, sum if dan sum if else. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang rumus sum. Sum itu adalah rumus penjumlahan. Kalau belum belajar rumus sum bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya ya. Eh, Sekarang kita akan belajar penggunaan rumus sum if. Jadi pergabungan antara penjumlahan dan if bersyarat. Jadi sum if itu adalah penjumlahan dengan bersyarat. Nah, terus yang sum if s ini apa? Penjumlahan dengan beberapa syarat. Jadi yang sum if ini dengan satu syarat, sedangkan sum if s ini beberapa syarat ya, bisa 2, 3, 4, 1 pun juga bisa. Jadi satu lebih itu pakai if else. Sementara yang satu pakai sum if aja. Oke, baik, daripada saya menjelaskan panjang lebar, langsung kita ke contohnya saja ya, dan bagaimana cara penulisannya rumusnya. Oke, kita buka dulu Google Spreadsheet-nya seperti biasa. Nah, kita sudah disuguhkan ini. Dari tabel ini, kita kasih warna biar enak. Dari tabel berwarna biru ini, kita ada tabel kebutuhan beras, gula, kopi, teh dalam seminggu ya. Jadi berapa beras yang dibutuhkan, gula yang dibutuhkan, kopi yang dibutuhkan, teh yang dibutuhkan dalam seminggu. Nah, pertanyaannya, produk yang dicari berdasarkan nama. Nah, berarti berapa sih beras yang dibutuhkan, berapa sih gula yang dibutuhkan, berapa kopi yang dibutuhkan dalam seminggu, dan berapa teh yang dibutuhkan. Kayak gitu ya. Ini juga bisa dicari menggunakan filter sebenarnya. Coba kita pakai filter. Caranya masih sama seperti video biasa ya. Kita searching berasnya. Oke. Nah, ketahuan ya. Kita blok. Berasnya jumlahnya adalah 10 sak. Ya kan? Bentar, ini tak rubah jadi gini aja. Clear datanya. Oke, gini aja wis. Oke ya. Jadi beras kita cari. Nah, ini beras. Kebutuhannya ini kita blok ini ya. Sum 10. Nah, ini kan kalau kita cari pakai filter. Jadi kita repot-repot dulu ya, kita cari namanya beras, klik gini, terus oke gini kan. Agak ribet juga ya. Kalau kita harus ngefilter dulu datanya gitu loh. Apalagi nanti dengan merek dan kuantitinya. Nah, kita buat tabel lagi nanti di sini. Oke. Nah, terus ada pertanyaan berasnya berapa, gulanya berapa, kopinya berapa, tehnya berapa. Kalau pakai filter kan kita ngisi satu-satu. Iya kan? Contoh, kita kalau pakai filter ya beras, kita cari berasnya ada berapa ini? 10. Ya oke, kita juga bisa 10. Tapi kan kita ngetik satu-satu. Coba kalau gula berapa? Gula ini dibutuhkan 17 kilo. Oke ya. Tapi nggak enaknya kan ngetiknya satu-satu. Gula 17 kilo. Nah kan tidak efektif gitu loh. Jadi susah untuk mengerjakannya. Dibilang susah ya cukup mudah, tetapi menurut saya lama gitu loh. Makanya digunakanlah rumus sum if. Kalau pakai rumus sum biasa, kenapa Pak nggak bisa tak? Kalau pakai rumus sum biasa, kita akan menjumlah semua ini, gitu loh. Nah ini kan sum 67. Apa yang dimaksud 67? Kan bingung ya. Makanya kita pakai sum if. Sum yang penjumlahan yang ini ya, yang ada pembandingnya. Jadi penjumlahan yang ada syaratnya. Oke ya. Jadi syaratnya itu ya harus ada kata-kata berasnya. Jadi berapa sih jumlah beras itu, berapa jumlah gula, berapa jumlah kopi gitu ya. Jadi sum if itu adalah jumlah yang penjumlahan yang bersyarat. Oke.
Sebelum memulai rumus, diawali dengan tanda, ya sama dengan ya. Kita tulis, saya huruf besar semua aja, sum if, ini ya. Nah, di sini dijelasin setelah kita ngetik sum if, di sini ada range. Berarti range itu nanti range yang dicari, range-nya yang dicari. Nah, kemarin sudah saya ajarin ya apa yang disebut yang range ya. Habis itu kriterianya apa? Apa yang dicari di dalam range itu, gitu kan? Jadi range itu kayak area, nah, atau kandang gitu ya. Jadi di dalam kandang itu yang dicari apa? Kriterianya apa? Kemudian sum range. Jadi yang dijumlahkan apa, gitu ya. Jadi range-nya itu kalau di sini ini kita mau cari beras nih, beras, gula, kopi, teh, berarti yang nama-nama itu gitu kan. Yang kita blok adalah range-nya yang ini, A. Bukan yang B ini ya. Karena yang B ini adalah merek. Yang kita cari kan di sini beras, gula, kopi, teh. Yang berhubungan beras, gula, kopi, teh yang ada kata-kata itu kan ada di nama. Berarti yang range-nya kita blok semua ini. Nah, oke. Kemudian kita jangan lupa F4-nya. Nah, biar nggak kabur ya. Dikunci, koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah beras. Nah, tik gini. Kalau yang ini nggak perlu kita kunci ya. Soalnya nanti kita tarik ke bawah. Habis itu sum range. Sum range. Jadi yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan otomatis kuantitinya kan. Yang dijumlahkan kuantitinya adalah 4211. Bukan saknya ini ya. Kalau sak ini kan bukan number. Yang bisa dijumlahkan hanya number. Ya, oke ya. Untuk tipe-tipe data jangan lupa lihat video sebelumnya juga. Kalau belajar tipe-tipe data number, teks, dan lain-lain ya. Jadi yang sum range ini yang dijumlahkan adalah ini. Oke, jangan lupa ditekan F4 biar dikunci, biar nggak lari. Terus tutup kurung. Nah, oke ya. Kita kecilan dulu. Nah, oke. Berarti ditemukan bahwa beras itu 10. Benar ya? Beras tadi 10 ya. Kalau gula berarti ada 17. Kalau kopi 21, teh 19. Berarti beras ini satuannya apa di sini? Sak berarti ya. Berarti dalam kebutuhan 1 minggu beras ini dibutuhkan 10 sak. Gula ini dibutuhkan 17 kilo. Nah, bentar saya kasih jeda gini ya. Berarti ini satuannya sak. Sak, ini kilo, ini saset. Iya ya. Saset. Yang teh juga saset. Nah, berarti dalam kebutuhan 1 minggu, ini kita iniin biar bagus. Oke. Dalam kebutuhan 1 minggu, beras ini dibutuhkan 10 sak, gula dibutuhkan 17 kilo, kopi dibutuhkan 21 saset, dan teh dibutuhkan 19 saset. Nah, oke ya. Apabila nanti saya rubah misalnya nih, beras yang merek Lele ini kita rubah jadi 10. Jadi awalnya kan 10 nih ya, kita rubah jadi 5 wis. Oke, jadi dari 4 jadi 10. Gimana jadinya? Nah, jadi 16 ya. Benar ya? Jadi yang awalnya tadi 4 itu kan 10 kilo, ditambah, kalau jadi 10 kan berarti ditambah 6. Jadinya 16 sak. Nah, secara otomatis di tabel ini akan berubah. Nggak perlu kita filter-filter lagi gitu, seperti cara yang tadi. Kalau kita filter-filter lagi kan susah ya, nggak bisa otomatis. Nah, itulah fungsinya dari rumus sum if. Oke, saya kembalikan lagi dari 4 tadi. Beras 10, 17. Nah, jadi tanpa menggunakan filter, kita bisa mengetahui berapa jumlah beras, gula, kopi, teh. Oke ya, mudah bukan? Itu contoh dari penggunaan sum if. Kemudian, kalau ada tabel yang ada pertanyaan seperti ini gimana? Ntar kita ini kan dulu ya biar sama. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana? Yang harus kita cari adalah beras merek Sumung, gula merek Gulaku, kopi merek ABC,
teh merek Sariwangi. Nah, jadi biar mudah ya menghubungi vendornya, berarti kita butuh beras sumo itu berapa sih? Beras ini tuh berapa sih? Gula, merek gulaku itu berapa sih? Kopi ABC itu berapa sih? Teh itu berapa? Kalau kita pakai sum if aja, itu kan hanya satu kriteria ya. Beras ya beras aja, sumo ya sumo aja, gulaku ya gulaku aja. Kan agak susah. Berarti kita harus pakai sum if. S. Nah, ada S-nya ya. Berarti kita pakai dua kriteria, yaitu beras dan mereknya Sumo. Oke, berarti rumusnya diawali dengan sama dengan sum if, jangan lupa S. Nah, sum if S. Kurung buka. Sum range. Nah, ini ada gini ya. Ada sum range. Berarti yang dicari apa? Range-nya apa? Yang dijumlah apa? Yang dijumlah ini. Di C sampai bawah. Sorry, di sini sampai ini ya. Jangan lupa di F4. Nah, oke. Habis yang dicari kriteria range 1. Kriteria range 1. Jadi yang pertama berarti adalah berasnya dulu ya. Kita blok juga berasnya. Oke, jangan lupa dikunci. Oke, F4. Saya mencet 4. F4. Nah, gini ya. Bukan 4 yang dipencet, tapi F4, koma. Habis itu kriterianya apa? Yang kita cari adalah beras. Oke ya. Coba nih kita coba dulu kita enter. Apakah bekerja? Nah, benar kan ya? Yang kita cari satu kriteria tadi kan beras. Sama kan ketemunya 10 sak. Nah, sekarang ditambahi mereknya Sumo. Berarti kita tambahi di sininya koma. Kriteria yang kedua berarti merek ya. Masuk ke merek. Kita pencet F4 biar nggak lari, koma lagi. Terus Sumo, mereknya. Kita enter. Nah, ketemu kan? Berarti beras merek Sumo itu dibutuhkan 2 sak. Apakah benar? Coba kita cari. Di filter ya. Kita cari beras dulu. Kemudian kita cari Sumo. Ini aja, wes. Nah, Sumo ketemu 1. Ada lagi Sumo. 1 lagi. Berarti ada 2. Sesuai ya, berarti ya. Berarti beras merek Sumo itu ada 2 sak. Terus kita tarik. Ting. Nah, gulaku butuh 12 kilo. Berarti total gula semuanya 17 kilo. Gulaku membutuhkan 12 kilo. Banyak ya berarti ya. Kopi total semua ada 21 saset. Sementara merek ABC dibutuhkan 7 saset. Demikian juga teh ya. Teh total semua itu ada 19 saset. Sementara teh merek Sariwangi ada 14 saset. Bener nggak? Teh itu kita coba aja. Ini teh Sariwangi 14 ya. Kita masuk ke teh Sariwangi. Oke, 5 ditambah 4 ditambah 5. Oke ya, bener ya 14 ya merek Sariwangi ya. Nah, oke. Itu tadi perbedaan antara penggunaan rumus sum sama sum if sama sum if s. Gitu ya. Mudah bukan ya? Jadi ini rumusnya. Nah, oh ya, kalau kalian bingung tentang materi-materi yang dipelajari, jangan lupa di kolom deskripsi itu saya udah sisipkan untuk ini ya, untuk daftar isinya. Jadi kalian tinggal ikutin aja mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Insya Allah dengan kalian mengikuti video dari saya, kemampuan untuk Google Spreadsheet kalian akan setidaknya meningkat gitu ya. Oke? Demikian tentang video sum if dan sum if s yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar saya lebih bersemangat untuk memberikan ilmu yang saya dapat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.